Oke, assalamualaikum Mbak Maulana. Waalaikumsalam Bu Reni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi pada hari ini saya akan melakukan pra-observasi sebelum supervisi akademik di kelas. Ya. Jadi saya dari CGP Angkatan 6 mendapatkan tugas terkait dengan supervisi akademik. Jadi nanti kita ada pra-observasi, supervisi akademik ke kelas, observasi, dan kemudian yang terakhir pasca. Mohon maaf ya Pak mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Nah, langsung saja ya Pak, pada kegiatan pra-observasi ini saya akan bertanya nih, kita ngobrol ringan terkait dengan proses pembelajaran yang nantinya akan Bapak lakukan pada saat supervisi akademik di kelas. Oke Pak, nah kira-kira nih menurut Bapak apa sih nanti harapan yang ingin Bapak capai setelah kita ngobrol nih pada masa pra-observasi? Yang ingin saya harapkan, masalah-masalah saya di kelas terkait pengendalian atau pengkondisian murid itu bisa teratasi, setidaknya bisa ya terbackup lah Bu, sehingga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan penuh semangat. Oke, jadi kemudian nih, kalau boleh tahu materi apa yang akan Bapak sampaikan pada saat nanti saya ada di kelas? Oke. Materi yang akan saya sampaikan ini adalah materi bola kecil, yaitu materi atletik Bu, tolak peluru. Jadi materi yang akan disampaikan itu adalah tolak peluru, dan harapannya semua siswa bisa melakukan tolak peluru semuanya dengan baik. Oh gitu, jadi terkait dengan materi tolak peluru ya Pak ya. Gitu. Nah kemudian dari materi tersebut nih, tujuan pembelajaran atau area pengembangan apa yang ingin Bapak capai? Iya, sesuai dengan indikatornya di sini saya ingin indikatornya yaitu siswa mampu mempraktikkan dan menjelaskan cara melakukan dan mempraktikkan gerak tolak peluru dengan 3 gaya, yaitu spin, ortodok, dan O'Brien. Seperti itu. Jadi harapannya nanti semua siswa dapat melakukannya dengan semua tanpa terkecuali sesuai dengan minat bakat mereka. Oke. Nah tentunya dengan hal tersebut pasti kan ada strategi yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Iya. Apa nih strategi Bapak yang akan Bapak lakukan? Iya, sebelumnya kan saya ada problem nih Bu. Sebelumnya kan kita terbatas dengan sarana dan prasarana karena alat di sekolah kita ini nggak banyak Bu. Saya bingung jadinya bagaimana untuk mensiasatin biar anak-anak itu nggak menggunakan satu alat ini, nggak digunakan untuk 30, jadi gantian 30 anak itu berkeliling enggak. Nah itu kemarin saya masih sempet bingung. Terus sepertinya siasat yang saya lakukan, sepertinya saya akan mengajak anak-anak untuk membuat gumpalan kertas yang menyerupai tolak peluru, nanti dibungkus pakai plastik yang menyerupai tolak peluru, dan mereka dengan bola itu ya itu bisa menciptakan bisa mempraktekkan gerak dan gaya-gaya itu dengan teknik yang benar sesuai dengan harapan. Iya, jadi itu strategi yang akan Bapak lakukan ya, jadi agar setiap anak itu bisa megang satu bola peluru ya. Iya, jadi modifikasi alat. Iya, oke. Nah itu yang luar biasa ya Pak ya. Kemudian nih, kapan saya bisa observasi di kelas setelah saya lihat persiapan Bapak ini sudah sangat matang sekali? Oke Bu, jadi karena pembelajaran di kelas 8 ini kan masih kemarin saya lakukan, mungkin minggu depan Bu Ibu bisa masuk ke kelas saya, atau nanti di hari Jumat ya. Iya. Hari Jumat ini, minggu ini saya ada kegiatan pembelajaran di kelas 8. Bisa Bu masuk Ibu untuk melakukan observasi saya ketika belajar. Oke Pak, jadi tidak keberatan ya Pak? Jadi Ya Bu, saya akan- sangat bersenang hati juga karena saya rasa saya ya biar ada evaluasi diri saya kan, oh saya ini udah bagus atau belum sih gitu. Ya, di sini kita saling berbagi ilmu Bu ya, Gitu. bukan saya ingin menyalahkan atau apapun.
Oke, dalam kegiatan ini nih, apakah Bapak membutuhkan dukungan dari pihak lain atau mungkin dari kepala sekolah atau dari pihak rekan sejawat gitu, dan dukungannya seperti apa yang akan Bapak butuhkan? Kalau dalam hal ini, karena pembelajaran itu kan termasuk tugas kita masing-masing, saya hanya membutuhkan ya kekurangan di sekolah ini adalah sarana ya mungkin dukungan dari pihak sekolah atau kepala sekolah ya agar bisa menciptakan mengadakan barang-barang baru sehingga anak-anak ini bisa mendapatkan porsinya masing-masing. Tapi ya kembali lagi seperti itu, alternatif kita memodifikasi alat yang menyerupai sehingga anak-anak itu tidak perlu mereka melihat alat sesungguhnya, tapi kita lihat alat yang menyerupainya untuk membantu perkembangan gerak anak itu tadi. Luar biasa sekali ya Pak. Jadi karena memang penjas itu berkaitan sekali dengan sarana ya Pak ya. Iya. Jadi biar anak itu bisa langsung praktek, kemudian bisa sendiri-sendiri akan nunggu gantian. Iya betul Bu. Karena kan kalau nunggu gantian lama Bu. Iya, Pernah habis kita. waktu ya, Pak, ya. Betul. Ini saya mikir-mikir kok lama, kapan gimana cara mengefektifkan atau mengefisiensikannya. Nah, ya maka butuh bantuan. Dan dapatlah ide ini. Ya kalau bisa dipraktekkan dan besok kita coba lah ibaratnya gitu. Oke. Semoga sukses ya Pak. Mungkin cukup sampai di sini pra-observasi kita. Minggu depan kita langsung bisa ke kelas. Dan semoga tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih atas waktunya Pak Maulana. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, iya. Iya. Yo. Pemirsa ya. Terus sholat pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak, kita sudah melakukan observasi di kelas. Iya, Bu. Jadi ini ada pasca observasi. Jadi setelah kita observasi di kelas, nah ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan juga terkait dengan apa yang Bapak lakukan hari di kelas. Iya Bu, siap. Oke, bagaimana perasaan Bapak setelah tadi kita melakukan observasi di kelas? Alhamdulillah cukup senang Bu. Ya anak-anak sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa mempraktikkan dan menjelaskan pembelajaran dengan baik. Iya. Ada nggak Pak bedanya ketika mereka itu diobservasi dan tidak gitu? Tentu ada Bu bedanya. Karena ketika kalau nggak melakukan observasi mereka ya agak-agak biasa aja, berarti nggak ada kesiapan, nggak ada Yeah. keseriusan Bu. Jadi agak sedikit menganggap sepele. Tapi ketika ada observasi, ada seperti ini, mereka agak sungguh-sungguh, konsentrasinya sedikit terpusat, ibaratnya gitu Bu. Oke, jadi ada perbedaan lah ya Pak ya. Iya. Oke, setelah itu kemudian tujuan pembelajaran yang kemarin Bapak harapkan itu apakah sudah tercapai tadi pada saat supervisi? Iya, untuk tujuan pembelajaran alhamdulillah sudah tercapai. Mungkin ada beberapa yang kelewat, tapi ini namanya rencana ya Bu ya. Iya. Nah, tapi ya itulah kalau saya di lapangan tuh beda kadang Bu. Udah lupa nggak ngeliat SPP dan Iya. bagaimana, cuman saya tahu tentang indikator yang harus dicapai, apa yang dicapai, materi, mempraktekkan dan menjelaskan, alhamdulillah tujuannya sudah tercapai. Iya. Terkait dengan strategi yang kemarin Bapak rencanakan nih, nah hari ini bisa sejalan tidak yang seperti yang Bapak harapkan gitu? Alhamdulillah sesuai dengan rencana, semua berjalan dengan baik, anak-anak juga antusias mengikuti pembelajaran dan mereka itu semua bergerak aktif tanpa harus menunggu alat lagi. Oke, jadi sudah berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya. Dan kemudian dari proses yang sudah dilakukan, hal apa saja nih yang akan Bapak perbaiki ke depannya? Iya. Mungkin saya akan memperbaiki di kelas-kelas lain kali Bu.
termasuk pembelajaran di materi yang lain. Sepertinya kalau ketika situasi seperti di observasi ini anak-anak lebih fokus, pembelajaran saya juga lebih enak lah, seperti itulah Bu, ibaratnya semuanya menjadi lebih kondusif gitu Bu. Ya, berarti akan memperbaiki di kelas lain ya Pak ya. Jadi Iya. melakukan memberikan perlakuan yang sama. Iya. Nah, rencana tindak lanjut selanjutnya adalah proses pembelajaran yang seperti apa yang akan Bapak lakukan belajar dari supervisi yang tadi sudah dilakukan. Kalau dari pembelajaran ini saya mungkin akan belajar mengajak siswa lebih aktif. Jadi pembelajaran itu berpusat pada siswa lagi Bu. Jadi bisa ya berpusat pada siswa, kita tinggal mengarahkannya lagi gitu. Oke, itu jadi rencana tindak lanjut ke depannya ya Pak ya, Iya. terkait dengan pelajaran PJOK. Itu dilakukan di semua kelas apa hanya salah satu jenjang aja Pak? Kalau emang bisa semua kita coba semua Bu, tapi bertahap. Kita ada kelas rintisan itu, kita pakai kelas rintisan dulu sebagai contoh, tapi kita coba untuk ke kelas yang lain tuh semua bisa merasakan hal yang sama tanpa membeda-bedakan. Oke, kalau boleh saya tahu nih kelas rintisan itu kelas berapa ya Pak ya? Kelas di sini ada kelas IT namanya Bu. Oh, kelas IT. Kelas IT atau kelas ya kayak kelas favorit, jadi ada ya bukan pembedaan sedikit ya. Ya seperti itulah. Oke. Oke Pak, sepertinya cukup ya Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya terkait dengan sudah saya lakukan observasi, kemudian Bapak mengizinkan saya untuk masuk kelas, kemudian dan yang terakhir ini pasca observasi. Jadi sangat terima kasih. Semoga apa yang sudah Bapak lakukan itu saya bisa mengambil ilmu dari situ, saya banyak belajar, dan mohon maaf ini sekali lagi sudah mengambil waktunya. Iya Bu, nggak apa-apa. Saya juga makasih sudah Bu Reni sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk melihat saya observasi. Ya itulah saya Bu, kalau di lapangan Iya. kalau ada kekurangan ya seperti itu biasa Bu. Anak-anak lebih asik ya Pak kalau pelajaran tugas itu. Iya Bu, ya. Oke, terima kasih Pak bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Saya Oke. akhiri, assalamualaikum.